Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para panitia dan para pejabat Ditjen GTK, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir langsung, karena secara kebetulan pada jam yang sama saya mendapatkan tugas yang harus saya hadiri, sehingga saya mencoba untuk menyampaikan materi melalui video ini, dan insya Allah saya nanti diwakili hadir salah satu kepala bidang di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Bapak dan Ibu sekalian, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, saya banyak ditanya oleh masyarakat, oleh anak-anak, oleh orang tua, termasuk oleh saudara dan keluarga saya, kapan sekolah akan dibuka, kapan akan masuk sekolah, kami udah bosan di rumah dan lain sebagainya. Ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Anak-anak kita sudah sangat lama berada di rumah dan sudah pasti ada titik jenuh mereka ada di rumah. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya mencoba untuk memahami, mempelajari dan menyimak tentang keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Dalam kesepakatan itu dikatakan bahwa prinsip kebijakan pendidikan di era pandemi COVID-19 ini, bahwa kebijakan pembelajaran itu mengutamakan sisi keselamatan, sisi kesehatan para peserta didik, para guru, para orang tua, dan semua warga sekolah. Jadi dalam menetapkan kebijakan-kebijakan pendidikan di era pandemi di seluruh Indonesia itu harus memprioritaskan, harus mengutamakan faktor keselamatan dan faktor kesehatan. Nah, itu yang harus kita pegang, Bapak dan Ibu sekalian. Yang berikutnya, bahwa awal tahun pelajaran baru sudah ditetapkan oleh kementerian, oleh pemerintah pusat. Itu akan dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020. Itu awal tahun pelajaran baru. Tapi apakah pada tanggal 13 Juli itu sekolah akan dibuka? Belum tentu. Jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi, proses pengambilan keputusan terhadap pembelajaran tatap muka. Jadi dalam kesepakatan 4 menteri tersebut dikatakan bahwa untuk membuka sekolah, maka wilayah kabupaten atau kota yang akan membuka sekolah itu harus berada di zona hijau. Jadi zona kuning, zona orange, zona merah itu tidak diperkenankan untuk membuka sekolah secara bertahap. Artinya pembelajarannya masih menggunakan pembelajaran jarak jauh. Jadi hanya daerah atau wilayah yang berada di zona hijau lah yang diperbolehkan membuka sekolah secara bertahap. Nah, itu proses pengambilan keputusan, itu syarat pertama dibukanya sekolah. Syarat yang kedua yang harus dipenuhi, adanya izin dari pemerintah daerah, adanya izin dari wali kota atau bupati yang mengizinkan bahwa sekolah sudah boleh dibuka secara bertahap. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dari pembukaan sekolah itu, sekolahnya siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan mengedepankan atau mengutamakan protokol
kesehatan COVID-19 yang ketat. Jadi protokol kesehatannya ketat, sarana prasarananya tersedia, guru-gurunya siap, kepala sekolahnya siap, orang tuanya siap, tenaga kependidikannya siap, semuanya sudah dipersiapkan untuk menjamin anak-anak tidak terpapar dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Maka berikutnya itu tinggal izin orang tua. Kalau keempatnya sudah boleh, keempatnya sudah mengizinkan, maka sekolah bisa mulai dibuka secara bertahap. Jadi sekali lagi yang kami simak, 4 persyaratan itu harus dipenuhi. Yang pertama berada di wilayah zona hijau. Yang kedua ada izin dari kepala daerah, wali kota atau bupati. Yang ketiga sekolahnya itu siap. Yang keempat orang tuanya mengizinkan. Maka proses pengambilan keputusan untuk membuka sekolah sudah mulai bisa dilakukan. Bapak dan Ibu sekalian, ketika Kota Bogor misalnya sudah masuk ke zona hijau, wali kotanya mengizinkan, sekolahnya siap, kemudian orang tuanya mengizinkan, maka sekolah mulai dibuka secara bertahap. Jadi sebut saja misalnya di bulan Agustus nanti Bogor zona hijau dan keempat syarat itu terpenuhi, maka akan dibuka secara bertahap itu sekolah SMP dan SMA yang sederajat. Tentunya dengan standar-standar protokol kesehatan. Jadi kalau bulan Agustus, seandainya bulan Agustus itu dibuka sekolah, bulan pertama itu hanya SMP dan SMA sederajat yang dibuka. Itu pun harus memenuhi protokol kesehatan. Nanti apa saja yang harus disiapkan oleh sekolah, oleh kepala sekolah. Nah itu selama 2 bulan secara bertahap. Siswa datang ke sekolah atau hadir ke sekolah di 2 bulan pertama itu masa transisi disebutnya. Mungkin hanya 1 kali atau 2 kali dalam seminggu di masa transisi itu. Selama 2 bulan dibuka untuk SMP dan SMA sederajat. Kalau di perjalanan 2 bulan itu ternyata wilayahnya itu zonanya berubah dari hijau ke kuning, maka sekolah itu ditutup kembali. Jadi tidak dilanjutkan dan nanti kembali ke 0 untuk memulai lagi dari awal. Tetapi ketika zonanya tetap zona hijau, masa transisi dapat dilalui selama 2 bulan itu, maka akan dilanjutkan dengan dibukanya SD secara bertahap juga. Dibuka SD secara bertahap. Ditentukan banyaknya siswa yang hadir, yang memenuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk SMP SMA yang tadi di masa transisi, setelah 2 bulan masuk ke masa kebiasaan baru. Tapi untuk SD itu masa transisi. Jadi 2 bulan berikutnya untuk SD itu masa transisi. Sekali lagi untuk SMA, SMK dan sederajat dan SMP itu masa kebiasaan baru. Nah kalau 2 bulan itu lancar, kemudian kita buka berikutnya untuk pendidikan anak usia dini, untuk TK, gitu, untuk TK. Nah, seperti itu. Jadi ada masa transisi dan ada masa kebiasaan baru. Katakan tadi masa transisinya mulai bulan Agustus, September, maka masa kebiasaan barunya itu mulai Oktober, November. Dan di Oktober, November itu jadi masa transisi untuk SD.
Untuk PAUD, masa transisinya itu berarti tadi di bulan Agustus, September, Oktober, November, mulai Desember, Januari, itu masa transisi untuk pendidikan anak usia dini atau untuk PAUD. Jadi pembukaan sekolah secara bertahap saja kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuka sekolah, hampir setengah tahun membuka sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus dipersiapkan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah dalam menyambut tahun pelajaran baru ini ada dua hal yang harus dipersiapkan bersama guru-guru. Yang pertama, tentunya tadi mempersiapkan sekolah ketika pada saatnya nanti sekolah harus mulai dibuka secara bertahap. Jadi yang harus dilakukan oleh kepala sekolah itu yaitu menyusun jadwal, memetakan siswa, kapan siswa kelas tertentu akan masuk, kemudian berikutnya itu kelas yang lainnya, karena seperti SMP misalnya tidak bisa semua siswa pada masa transisi maupun masa kebiasaan baru ini semuanya masuk, tidak bisa. Jadi misalnya di kelas 1 kepala sekolah itu harus mempersiapkan rekayasa jumlah siswa, jadi dipetakan jumlah siswanya. Nah, jumlah siswa pada masa transisi ini tidak boleh lebih dari 18 siswa, mungkin idealnya hanya 15 siswa per kelas. Jadi diatur oleh kepala sekolah, hari ini hanya sekian siswa yang masuk, besok hanya sekian siswa yang masuk, lusa hanya sekian siswa yang masuk. Semuanya menggunakan standar protokol kesehatan COVID-19 agar mereka tidak terpapar. Kemudian kondisi kelasnya harus disiapkan dari sekarang. Jadi untuk membuka pembelajaran tatap muka, itu kondisi kelas sudah bisa disiapkan dari sekarang. Tidak bisa jumlah siswanya seperti standar nasional pendidikan 32 sampai 36 misalnya, tidak bisa. Tetapi harus disiapkan kursi, meja yang berjarak sesuai dengan protokol kesehatan COVID, minimal berjarak 1,5 meter. Berapa banyak siswa yang bisa ditampung di kelasnya. Jadwal pelajaran tentunya tidak bisa seperti disusun pada saat keadaan normal. Jadwal pelajarannya harus disusun, direkayasa sedemikian rupa gitu. Mungkin juga sekolahnya di shift, ada shift pertama, ada shift kedua. Nah, itu diatur oleh kepala sekolah. Kemudian ada perilaku yang wajib ditaati oleh semua warga sekolah. Perilaku menjaga jarak, perilaku menggunakan masker sejak berangkat dari rumah sampai pulang, perilaku sering mencuci tangan, perilaku hidup sehat, membawa minum dari rumah, membawa makan dari rumah. Nah, ini menjadi kebiasaan-kebiasaan, menjadi kebiasaan baru yang harus dilatih di masa transisi, agar di masa kebiasaan baru ini siswa, warga sekolah sudah terbiasa berpola hidup sehat, menjaga diri agar tidak terpapar, juga menjaga orang lain. Kondisi wajib warga sekolah tentunya guru, siswa, penjaga sekolah, dan semua tenaga kependidikan yang hadir ke sekolah itu harus betul-betul dalam kondisi sehat, tidak punya penyakit,
gitu. Kalau misalnya dalam kondisi yang kurang sehat, ya tidak boleh mengikuti pembelajaran tatap muka. Begitu juga anak-anak, warga sekolah atau guru yang berasal dari wilayah zona selain hijau. Nggak bisa juga mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, semua ini harus dipetakan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah harus membuat pemetaan siswa, pemetaan guru, jumlah siswa yang bisa hadir, mengatur jadwal pelajaran yang tentunya tidak normal, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa kegiatan belajar tatap muka ini untuk anak-anak mungkin hanya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Sisanya itu pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler juga di masa transisi tidak boleh ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini yang disepakati oleh 4 menteri. Kegiatan ekstrakurikuler itu baru ada nanti pada masa kebiasaan baru, setelah anak-anak terbiasa memenuhi protokol kesehatan COVID-19. Itu pun terbatas pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang alat-alatnya itu tidak menyentuh banyak orang. Bermain basket itu bolanya hanya 1, yang pegangnya semua. Nah, itu yang seperti itu tentunya tidak diperkenankan. Kemudian kepala sekolah juga harus mengatur keuangan BOS yang dipusatkan pada kegiatan untuk menciptakan atau mewujudkan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan COVID yang ketat. Selain itu, kepala sekolah harus juga mempersiapkan bersama guru-guru pembelajaran jarak jauh. Jadi selain mempersiapkan protokol kesehatannya, mengedukasi semua warga sekolah, memetakan kebutuhan sekolah, nah yang tidak kalah pentingnya dengan pembelajaran itu sendiri. Jadi pembelajarannya harus disiapkan melalui yang pembelajaran yang efektif, pembelajaran tatap muka yang hanya beberapa kali saja dalam seminggu, tetapi sisanya itu pembelajaran jarak jauh melalui daring maupun luring. Ini sangat membutuhkan pemahaman yang sangat luar biasa tentang pembelajaran ini, karena tidak bisa kita menerapkan kurikulum 2013 secara utuh. Jadi Pak Menteri juga sudah mengingatkan bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini tidak terlalu menuntut ketuntasan kurikulum, tetapi disesuaikan dengan kemampuan siswa, disesuaikan dengan kondisi sekolah, disesuaikan dengan kondisi kemampuan guru maupun kemampuan siswa. Karena tidak semua guru juga siap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui daring. Ini harus dipetakan oleh kepala sekolah. Tapi pada intinya, bagaimana pembelajaran di tahun pelajaran baru ini mulai tanggal 13 Juli ini bisa berjalan lancar, bisa berjalan efektif, bisa menghasilkan hasil belajar yang maksimal dengan memetakan, merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran yang terkontrol, yang terukur, dibantu oleh semua pihak, mengkolaborasikan semua potensi yang ada di sekolah, yang ada di daerah, agar pembelajaran secara daring maupun secara luring itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa ada 2 hal dalam menyambut tahun pelajaran baru ini. Yang pertama, kepala sekolah itu harus sudah
mempersiapkan semua daftar periksa untuk di checklist agar sekolah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada saatnya nanti. Tapi untuk saat ini kami di Kota Bogor juga sudah hampir pasti bahwa tanggal 13 itu tidak bisa dilakukan pembelajaran tatap muka. Maka pembelajaran jarak jauh melalui daring dan melalui luring itu harus kita persiapkan, kita laksanakan. Para kepala sekolah harus bekerja sama dengan semua pihak, dengan orang tua, dengan media-media yang ada, pusat-pusat belajar yang ada, bisa memanfaatkan fasilitas sumber belajar yang disediakan pemerintah pusat maupun melalui radio, televisi lokal dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh yang bersifat luring untuk mereka-mereka yang tidak bisa tentunya bersifat daring. Kalau pada saat keadaan normal itu buku perpustakaan itu ada di sekolah, ada di perpustakaan, dipinjamkan kepada anak-anak. Tetapi pada saat seperti sekarang ini, pada masa pandemi ini tentunya tidak seperti itu. Buku itu harus dibagikan kepada anak-anak karena itu merupakan sumber belajar yang bisa mereka baca di rumah dan pembelajarannya secara luring bisa dilakukan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar gambaran persiapan menyambut tahun pelajaran baru yang akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 dan dua hal yang harus dipersiapkan oleh para kepala sekolah dan guru-guru dalam melaksanakan atau dalam memulai tahun pelajaran baru. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa hadir. Insya Allah nanti Pak Kabid akan melanjutkan untuk terus bergabung dengan Bapak dan Ibu sekalian. Demikian mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.